Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Nah, jadi konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Hal ini berarti secara konseptual anak berkebutuhan khusus A. Lebih diterima sebagai sebuah terminologi. B. Merupakan perwujudan dari keberterimaan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. C. Wujud peningkatan pemahaman bahwa setiap orang berbeda. D. Setiap anak memiliki kekhususan dan kebutuhan yang berbeda satu sama lainnya. Nah, namanya saja anak berkebutuhan khusus. Pasti memiliki kebutuhan dan kekhususan yang berbeda dari yang lainnya, satu sama lainnya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Adapun penjelasannya, konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Nah, jadi dulu itu disebutnya anak luar biasa, sekarang disebutnya anak berkebutuhan khusus. Nah, adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan pada anak umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangannya. Oleh sebab itu, mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Nomor 2, gifted dan genius, yaitu anak yang memiliki kecerdasan. Nah, gifted dan genius yaitu anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata, termasuk pada kategori anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi berkebutuhan khusus itu bukan hanya yang kurang, tetapi yang lebih pun termasuk anak berkebutuhan khusus ya, teman-teman. Nah, yaitu yang di dalamnya gifted, genius, talented, seperti itu. Nah, hal ini didasarkan pada A. Anak-anak gifted dan genius memiliki kecerdasan tinggi di atas anak-anak lainnya. B. Anak-anak gifted dan jenius selain memiliki kecerdasan tinggi, juga mempunyai bakat istimewa. C. Anak-anak gifted dan jenius membutuhkan bimbingan untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. D. Anak-anak gifted dan jenius seringkali kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang mana teman-teman, jika saya pribadi lebih condong ke yang C, yaitu membutuhkan bimbingan untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Ya, betul ya teman-teman, karena yang kurang atau yang lebih itu pasti memerlukan perhatian atau pendidikan khusus. Jika yang sedang-sedang saja itu yang pendidikan umum. Intinya seperti itu ya teman-teman. Mau kurang atau lebih berarti masuk ke dalam pendidikan khusus. Adapun penjelasannya, anak cerdas istimewa berbakat istimewa
Yang pertama yaitu ada gifted dan genius, yaitu anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Lalu yang kedua talented, yaitu anak yang memiliki keberbakatan khusus, misalnya di seni atau olahraga, seperti itu ya teman-teman. Jika gifted dan genius itu lebih ke akademik. Oke, nomor 3, langkah awal yang harus dilakukan guru dalam memberikan layanan pada anak berkebutuhan khusus adalah A. Melakukan bimbingan, B. Memberikan perlakuan khusus, C. Melakukan identifikasi, D. Melakukan tes kecerdasan. Tentu di sini teman-teman sudah pada fasih ya. Langkah awal yang dilakukan guru itu pastinya melakukan identifikasi. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Melakukan identifikasi. Nomor 4, identifikasi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah. Nah, dilakukan berorientasi pada A. Kemampuan dan hambatan anak, B. Usia anak, C. Prestasi belajarnya, D. Karakteristiknya. Nah, tentu di sini teman-teman juga sudah pada paham nih. Tentu jawabannya yaitu berorientasi pada karakteristiknya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Karakteristiknya. Nomor 5. Observasi merupakan salah satu teknik untuk melakukan identifikasi anak berkebutuhan khusus secara A. Langsung, B. Tidak langsung, C. Langsung dan tidak langsung, atau D. Individu. Nah ini juga teman-teman insya Allah sudah pada paham ya, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 6. Hambatan belajar yang dialami anak dengan hambatan penglihatan adalah kesulitan dalam mengenal konsep-konsep baru, sehingga dalam pembelajaran bagi mereka menerapkan prinsip A. Kejelasan dan partisipatif, B. Pengalaman konkret dan terintegrasi, C. Bekerja dalam belajar, atau D. Analisis tugas. Yang mana teman-teman? Hambatan belajar. Bagi anak hambatan penglihatan untuk mengenal konsep baru, yaitu B ya teman-teman, pengalaman konkret dan terintegrasi. Nomor 7, langkah awal yang harus dilakukan guru dalam memberikan layanan pada anak berkebutuhan khusus adalah, nah ini sudah ya teman-teman soalnya seperti yang sebelumnya, A. Melakukan bimbingan, B. Memberikan perlakuan khusus, C. Melakukan identifikasi, atau D. Melakukan tes kecerdasan. Tentunya C ya teman-teman, melakukan identifikasi. Nomor 8, berikut ini adalah tujuan dari asesmen, yaitu A. Identifikasi, klasifikasi, perencanaan program pengajaran dan evaluasi siswa, B. Identifikasi, tes, perencanaan program pengajaran dan evaluasi siswa, C. Diagnostik, klasifikasi, perencanaan program pembelajaran dan evaluasi siswa, D. Diagnostik, tes, perencanaan program pengajaran dan evaluasi siswa. Nah, yang pertama itu identifikasi ya teman-teman, tentu ini sudah kita eliminasi. Nah, setelah identifikasi itu kita akan klasifikasi, berarti ini tes bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Identifikasi, klasifikasi, perencanaan program pengajaran, dan evaluasi siswa. Adapun penjelasannya, sesuai dengan tujuan umum tersebut, asesmen mempunyai tujuan yang spesifik yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi atau screening untuk mengidentifikasi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang kedua, klasifikasi, yaitu untuk mengklasifikasikan jenis dan berat atau ringannya kebutuhan khusus anak yang bersangkutan. Yang ketiga, perencanaan program pengajaran. Yang keempat, evaluasi siswa. Yang kelima, penempatan. Yang keenam, grading atau penilaian. Yang ketujuh, prediction untuk memperkirakan potensi atau kinerja anak atau kelompok anak di masa datang. Yang kedelapan, guidance, yaitu dapat digunakan untuk bimbingan sehubungan karir. Jadi, kasih kelas rencana EVA tempat grade preguid. Nah, kasih itu identifikasi atau screening, kelas adalah klasifikasi, rencana adalah perencanaan,
EVA adalah evaluasi siswa, tempat adalah penempatan, grade adalah grading atau penilaian, pre adalah prediction, guide adalah guidance. Nomor 9, asesmen membaca mencakup beberapa aspek kecuali, berarti yang bukan ya teman-teman. A. Kesadaran fonem, B. Pengertian tentang alfabet, C. Ketepatan dan kelancaran membaca kata, atau D. Merangkai huruf. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang bukan adalah D. Merangkai huruf. Adapun penjelasannya, menurut Jennings tahun 2006, terdapat 5 aspek keterampilan membaca, yaitu yang pertama, kesadaran fonem atau phonemic awareness. Yang kedua, pengertian tentang alfabet, yaitu alphabet principles. Yang ketiga, ketepatan dan kelancaran membaca kata atau akurasi and fluency. Yang keempat, penguasaan kosakata atau vocabulary. Dan yang kelima, membaca pemahaman atau reading comprehension. Nah, ini FAM-KP. Nah, FAM itu F itu fonem, A itu alfabet, M itu membaca kata, K adalah kosakata, P adalah pemahaman. Nomor 10, setelah kegiatan identifikasi selesai, maka kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan adalah A. Observasi, B. Asesmen, C. Penyusunan program pembelajaran, D. Evaluasi. Tentu jika A ini tekniknya ya. Nah, setelah identifikasi selesai itu adalah asesmen. Setelah asesmen baru penyusunan program, lalu evaluasi. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Asesmen. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.